Yo halo semuanya, balik lagi ke konten tier list anime gua di part kelima ya guys ya. Oke lanjut ada Real Life. Gue suka konsep ceritanya, time travel ke masa lalu. Terus dia mengubah suatu hal yang bisa dia rubah menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya ini anime tentang romance gitulah ya. Ya overall gue suka, ini bagus banget. Dibuat cuma 12 episode lagi. Jadi gue rasa anime ini layak untuk ada di sini. Selanjutnya Psycho Pass. Nah, kata orang ini bagus, tapi bagi gue pribadi, gue tidak ngerti ini tentang apa. Gue tidak nyaman tentang digitalisasi yang modern gitu. Jadi sorry to say, ya gue nonton juga nggak nyampe habis. Jadi gue akan taruh di sini. Selanjutnya Oregairu. Haha, ini favorit gue. Hikigaya Hachiman terlalu keren ya, meskipun ini bertentangan dengan kompleksitas indikator. Kalau gue bisa bilang ini anime bagus banget, cuman Oregairu ini pengecualian. Kenapa? Karena sosok Hikigaya Hachiman ya. Di season 1 tuh gue masih melihat Hikigaya Hachiman benar-benar bagaimana Hikigaya Hachiman itu lebih fokus ke hubungan antar manusia gitu. Dengan personality dia yang dianggap tidak disukai sama banyak orang, gue masih suka banget gitu. Dia ceplas-ceplos ngomong fakta gitu ya, tanpa peduli orang itu tersakiti atau enggak. Tapi ya selagi itu fakta ya dibilang aja gitu. Keren banget, gue suka banget. Season 2 juga keren banget. Tapi di season 3 suaranya berubah, gue gak tahu kenapa. Jadi kayak lebih berat-berat gitu. Terus tiba-tiba ada scene dia nangis dengan mudahnya, kayak what the heck. Tapi itu adalah karakter development ya teman-teman. Jadi kalau karakter development Hikigaya itu adalah dari yang tidak disukai menjadi disukai. Gue gak bisa bilang konsisten anime ini, tapi memang kayaknya ini tujuan animenya dibuat deh. Jadi gue akan taruh Hikigaya lagi Oregairu di, tadinya gue mau di SSSS tapi enggak, tidak karena ini romance, ujung-ujungnya romance. Gue yang kayak enggak. Sakamoto Days. Nah, ini overrated menurut gua, dimana banyak orang bilang ini bagus dan season 2 nya lagi ongoing. Season 1 gua nonton biasa aja. Bagusan Lazarus sumpah. Bagusan Lazarus kemana-mana. Biasa aja, kayak konsep yang awalnya pembunuh bayaran, OP, pensiun, berkeluarga, jadi penjaga toko kelontong gitu kan. Terus kayak banyak aksi, inilah itulah apalah. Biasa aja, jujur biasa aja. Jadi gua akan bilang ya dialah. Lanjut Sakamoto Desuga. Kalau ini anime komedi, slice of life, school. Pada zamannya gue nontonnya kayak wih lucu ya gitu. Tapi sekarang kayaknya kalau gue nonton lagi cringe, nggak jelas gitu loh, kayak sulit. Tapi gue nggak bisa bilang ini jelek, jadi di C. Solo Leveling season 1 season 2 ini belum lanjut ya ke season 3. Mau bagaimanapun harus gue bilang, terserah kalian mau bilang mid apa enggak, tapi ini anime bagus. Tapi apakah ini bagus banget? Enggak. Konsepnya keren, from zero to hero. Cuman makin lama ketika dia makin benar-benar memiliki power yang sudah melebihi kapasitas, terkesannya jadi kayak One Punch Man. Bedanya One Punch Man dari awal udah diliatin dia OP, tapi Solo Leveling ya pada akhirnya Sung Jingwo memang OP banget meskipun dia from zero to hero. Jadi kalau dari segi action ini keren banget lah. Cuman gue nggak bisa bilang ini anime bagus banget. Jadi gue akan taruh di SSSS. Di SS. Lanjut ya Steins Gate. Nah, gue pribadi jujur ya, bukan orang yang suka scientific. Jujur-jujuran aja, gue tidak suka scientific. Tapi nonton Steins Gate, awalnya gue tuh bingung, ini anime tentang apa sih. Awalnya gue tuh agak janggal, kayak kenapa ada microwave, terus kenapa ada pisang gitu-gitu lah. Terus kayak kenapa kok bisa diatur pakai handphone jadul gitu-gitu. Gue kayak, tapi ternyata makin gue tonton, keren nih, keren banget gitu. Padahal gue bukan orang yang suka scientific ya. Jadi ya gue bilang ini anime bagus, tapi bukan bagus banget. Lanjut Tate no Yusa. Gue suka banget konsepnya, dimana biasanya anime-anime isekai itu kuatnya itu untuk menyerang gitu kan. Contoh kayak Solo Leveling. Ini konsepnya adalah dia pakai perisai. Saat orang-orang lain menyerang, dia konsepnya mengubah standar pertahanan menjadi penyerangan. Itu keren. Karakter developmentnya juga keren. Cuman ya itu, gue gak suka anime isekai-isekaian. Dan gue cuma nonton di season 1. Season 2 gue gak tahu anime ini bagus apa enggak. Tapi gue juga suka konsep ini tuh menceritakan tentang dendam kerajaan. Gue suka tuh di situ. Tapi karena gue tidak nonton season 2 nya, season 3 nya, jadi gue tidak bisa bilang ini anime bagus. Jadi gue akan taruh di A deh. Lanjut. Nah, ini sangat amat disayangkan kenapa tidak dilanjut, The God of High School. Cuman ini tidak dilanjut, padahal ini bagus banget. Cuman ketika sudah keluar arena,
Jin Mori sudah menjadi dewa-dewa Sun Gokong itu gue kayak what the heck. Tapi sebenarnya anime bagus sih, punya potensi, cuman kagak dilanjut. Jadi ya gue taruh di A. Lanjut Tokyo Revenge. Nah ini dia. Ini tuh anime mirip-mirip Aono Exorcist sama Noragami, anime supernatural gitulah. Awalnya gue excited banget nontonnya, tapi makin lama ke ending gue ngerasa kayak aduh, kenapa sih dibuat konsepnya begini gitu. Awalnya merata banget gitu ya. Meskipun memang bukan MC-nya, tapi side karakternya yang jadi MC-nya, itu si ceweknya, gue lupa namanya siapa, yang punya kekuatan memburu iblis yang bagus banget, yang OP banget, berasal dari keluarga yang punya gitu-gitulah. Jadi dia di kelas itu menjadi murid yang teladan, murid yang diandalkan untuk membasmi iblis gitu-gitulah. Makin lama ternyata karakter utamanya ya tetap karakter utamanya, si cowoknya itu yang mirip Ichigo, gue gak tau, lupa namanya siapa. Akhirnya dia yang di buff, dikasih super power, akhirnya dia bisa benar-benar menyelesaikan masalah itu semua. Tapi ini anime belum lanjut karena di animenya gantung, dan gue nggak tahu ini lanjutnya kapan. Sebenarnya ini punya potensi, tapi kenapa dibuat sedemikian rupa, kayak aduh kenapa sih dibikin berat sebelah gitu gitulah. Jadi kayak plus yang gue nggak suka di sini adalah konsep anime supernatural tapi ada mekanya. Mengganggu gua untuk awal-awal nonton, kayak kenapa harus ada mekanya, meka 3D gitu, kayak kenapa dibuat begitu, kenapa nggak dibuat kayak roh-roh aja gitu loh, kayak jadi gua tidak bisa bilang ini anime bagus banget, jadi gua taruh di B. Lanjut, nah Tokyo Revenger, simple aja, ceritanya bagus, konsepnya bagus, karakter desainnya bagus, tapi actionnya jelek, itu aja, jadi gua akan taruh di A. Kenapa gue bilang story-nya bagus? Karena mengambil tema time travel. Untuk anime yang membahas tentang geng-geng anak sekolah memakai konsep time travel, Tokyo Revenger tuh bagus. Lanjut, Trinity Seven. Gue tidak mengerti ini anime tentang apa. Cuman ini basicnya tentang sihir-sihir gitulah. Gue tidak mengerti bagus animenya ini dari mana, kecuali dari fanservice setiap karakternya yang cuman kalau untuk ditonton saat ini gue tidak bisa bilang ini bagus. Vinland Saga, masterpiece absolute cinema. Meskipun di season 2 gue kaget ya, kok ini kenapa jadi Harvest Moon begitu, tapi ternyata wah, Vinland Saga bagus banget. Sayang belum dilanjut, gue nggak tahu kapan lanjutannya. Gue juga nggak baca manganya, jadi gue nggak tahu ending ceritanya kayak gimana apa segala macam. Tapi Thorfinn karakter developmentnya bagus. Lanjut, Black Clover, perpaduan antara anime Naruto, Fairy Tail. Black Clover gue akuin bagus dari segi fighting, dengan catatan Asta yang fighting, Yami yang fighting. Kalau mage-mage lainnya, apalagi yang bukan Black Bull, biasa aja. Kecuali Vermilion, nah itulah siapa tuh namanya. Kecuali mereka tuh. Tapi sisanya ya udah gitu. Storynya banyak misterinya, tiba-tiba banyak plot twistnya, gue suka. Tapi mengatasnamakan nakama di atas segalanya, gue ngerasa kayak kurang ya gitu. Cuman actionnya bagus. Tapi gue nggak bisa bilang Black Clover bagus banget. Kecuali final arc-nya digarap dan gue bisa melihat betapa epicnya, baru gue bisa bilang anime ini bagus banget. Bener kayak Naruto, sumpah kayak Naruto, cuman bedanya ini diganti konsepnya, yang tadinya ninja jadi penyihir gitu. Cuman gue suka sih, gue suka Black Clover. Gue sampai baca manganya, dan di manganya wow, kayak musuhnya keren-keren ya, hebat-hebat ya. Ini kalau final arc-nya dikemas dengan ciamik, gue ngerasa ini bagus banget sih. Jadi untuk sekarang Black Clover gue akan taruh di S. Selanjutnya Danganronpa, gue suka season 1-nya yang di kelas. Habis itu setelah ada versi Danganronpa yang lain, gue ngerasa ini anime kurang. Di kelas itu bener-bener problem solving, dimana adanya pengadilan, terus lo harus membuktikan siapa pelaku utamanya. Gue suka banget tuh anime kayak gitu. Cuman ini basicnya dari game dijadiin anime ya, jadi tidak sebagus itulah. Tapi di season selanjutnya tiba-tiba ada perang lah, inilah itulah apalah, gue langsung kayak ya konsepnya kenapa begini. Akhirnya gue tidak bisa bilang ini anime bagus banget. Lanjut, Drifters. Nah ini anime bagus, gue suka banget. Cuman tidak lanjut, sayangnya itu doang. Kalau lo yang gak suka style Jepangan samurai kayak gini, pasti bilangnya jelek deh. Tapi jujur ini bagus banget. Cuman sayangnya tidak lanjut ya, jadi gue akan taruh di S. Dororo bagus banget, tapi bukan yang paling bagus, jadi gue akan taruh di SS.
dramanya dapet, emosionalnya dapet, karakter developmentnya apalagi, actionnya keren banget, tidak perlu visual efek yang luar biasa. Dororo is amazing, but bukan yang paling bagus dari yang bagus. Daemon OS sebagai anime sport ini bagus, tapi panjang banget, sampai 200 episode, dan mungkin waktu itu gue nonton sampai season 2 doang, tapi ini bagus, gue suka banget. Gini, kalau lu menilai ini anime sport yang emang rilis sport, ini sangat amat bagus karena perjalanannya jelas dan bukan main karakternya doang, tapi overall. Bahkan sampai si catchernya jadi kelas 3, jadi kapten, itu juga keren banget lah. Cuma gue nggak tahu endingnya gimana, lupa deh, karena gue belum nonton sampai habis. Gue cuma nonton sampai season 2 karena menurut gue ini kepanjangan. Tapi kalau lu ngomongin ini anime sport yang beneran sport tanpa ada embel-embel apa-apanya, lu harus nonton Daemon OS. Jujutsu Kaisen. Nah, satu aja deh permasalahan Jujutsu Kaisen menurut gue kagak ngerti ceritanya tentang apa. Ini beneran tuh sama kayak Bleach, cuman diganti konsepnya jadi penyihir, diganti jadi lebih modern karakternya, visual efeknya, fightingnya. Jujutsu Kaisen bagus, punya potensi, tapi jujur gue kagak ngerti ceritanya. Mungkin guanya aja kali blow on ya, jadi gue nggak ngerti ceritanya. Gue tidak mengerti power sistemnya, kenapa ini bisa mengalahkan itu, kenapa itu tidak bisa mengalahkan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi sorry to say, gue harus naruh Jujutsu Kaisen di bawah Kimetsu no Yaiba, jadi gue akan taruh di S. Lanjut, ini secara konsep gue suka, dimana ada 2 guild besar, merah dan biru, dibarengi dengan guild lainnya, ada silver, ada hijau. Intinya ini menceritakan tentang peperangan antar geng gitulah, yang dimana awalnya peperangan antara merah dan biru itu ciamik banget, keren. Tapi setelah Raja Merah mati diganti sama Ani, Raja Merah yang baru, anak kecil itu yang punya kelereng itulah, gue ngerasa kayak oh my god. Tapi ini bagus. Color gradingnya bagus, desain karakternya keren, sinematografinya keren, angle tiap fightingnya bagus. Meskipun ada beberapa momen sebenarnya ini anime fightingnya cuman kayak nembak laser doang gitu. Tapi overall gue suka animenya. Cuman kalau ditonton di era sekarang, kayaknya color gradingnya tuh malah merusak keindahannya deh. Tapi nggak tahu ya. Tapi gue tidak akan bilang ini S sih. Jadi ya bagus, tapi tidak bagus banget. Lanjut, Kuroko no Basket, langsung saja, tidak perlu basa-basi ya guys ya. Meskipun anime sport ini punya jurus-jurusan, tapi gue bisa bilang ini anime epic. Meskipun dia ketebak sih ya, season 1 partnya lawan siapa, season 2 partnya lawan siapa, dan season 3 finalnya lawan siapa, itu udah ketebak. Tapi pertarungan antara Kagami yang bukan Kiseki no Sedai melawan Kiseki no Sedai itu wah keren, ciamik. Apalagi karakter developmentnya Kuroko terus sama timnya, intinya bagus. Dan yang paling gue suka dari Kuroko no Basket adalah tidak menceritakan tentang Kurokonya doang, tapi karakter-karakter semuanya juga dijelasin. Bukan juga Kiseki no Sedai-nya doang, tapi hampir semua karakter yang ada di tim mereka masing-masing itu dapat perannya. Jadi good, openingnya bagus, endingnya bagus, desain karakternya bagus, visualnya bagus, scene basketnya bagus, keren. Jadi wajib ditonton, seumur hidup sekali. Lanjut, Kaguya sama Love is War, favorit gue untuk anime slice of life, jadi langsung saja ditonton. Lanjut, Nanatsu no Taizai, aduh, sebenarnya anime gue suka konsepnya, kerajaan, jurusnya juga keren, apalagi jurus Meliodas yang awal-awal full counter tuh, wah. Tapi ternyata pas udah ada malaikat, udah ada iblis lah, udah ada inilah itulah apalah segala macam. Dan ternyata latar belakang dari semua ini adalah percintaan, perbucinan. Gue langsung what the fuck. Gue tidak bisa bilang ini bagus, sorry tuh saya. Mungkin segitu aja untuk kelanjutannya ada di video gue yang selanjutnya, jadi jangan sampai kelewatan ya guys ya.